Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab besar kasih dan kemurahan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, izinkan hamba memaparkan firman Tuhan. Roh hikmat dari sorga, pengurapan dari tempat maha tinggi kiranya turun atas hamba-Mu, memakai dan mengurapi hamba-Mu, serta menguduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, supaya hamba berkenan layak di hadapan Engkau. Demikian jemaat-Mu Kau kuduskan, supaya kami sama-sama melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, tetap survive. Karena Allah kita, Allah yang dahsyat, melimpah anugerah dan belas kasihan-Nya bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat bersama-sama beribadah serta berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat menyimak serta memberikan seluruh hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah pentingnya bermurah hati. Sekali lagi, pentingnya bermurah hati. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Semua yang percaya katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, di zaman now ini tampaknya sudah semakin sukar untuk menemukan orang-orang yang murah hatinya. Rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Tidak dapat disangkal bahwa keadaanlah yang kadangkala membuat orang ragu untuk berbuat baik. Contohnya, beberapa kali saya melihat dan menemukan bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian korban tergeletak di jalan raya, tetapi orang banyak hanya sekedar menonton dan tidak memberikan segera pertolongan. Beberapa kali tentunya saya ikut menolong. Bahkan saya pernah membopong seorang bapak untuk keluar dari jalan raya menuju ke tepian. Dan minta tolong kepada warga supaya diberikan air minum. Dan kemudian saya mendatangi pos polisi yang terdekat. Pertanyaan yang muncul di benak hati saya adalah, mengapa orang banyak tidak segera memberikan pertolongan? Satu hal menjadi jawaban adalah, mereka enggan memberikan pertolongan karena tidak terlalu sedikit. Ketika mereka memberikan pertolongan, maka kemudian mereka mendapatkan petaka, mereka mendapatkan masalah, mereka kemudian difitnah untuk melakukan pelanggaran atau menjadi pelaku pelanggaran sehingga korban menjadi jatuh tergeletak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi keadaan memang terkadang membuat orang menjadi sangat ragu untuk mengulurkan tangan demi melakukan suatu kebaikan. Tidak sedikit pula orang kemudian melakukan kemurahan hati lalu dibalas dengan kelicikan atau kecurangan.
juga tidak sedikit pula orang yang sudah menolong dengan maksud yang baik, tapi harus menerima akibat yang buruk, akibat yang fatal. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan ini adalah ucapan bahagia yang kelima yang pernah disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus mengajar di bukit. Sungguh luar biasa bahwa ucapan bahagia ini diawali untuk disampaikan kepada para murid, agar ketika para murid masuk ke dalam pekerjaan, masuk ke dalam pelayanan, masuk dalam kapasitas tanggung jawab mereka sudah dibekali terlebih dahulu dengan kebahagiaan. Satu hal unsur kebahagiaan, pentingnya bermurah hati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, siapa mereka yang disebut murah hatinya? Di dalam kata aslinya bahasa Yunani, murah hati itu ditulis dengan kata elemon. Artinya mercy atau belas kasihan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, murah hati menggunakan kata kesed, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam diri pribadi orang lain, sehingga bisa melihat, berpikir, dan merasakan menurut mata, pikiran, perasaan orang itu. Kita menjelaskan bahwa hati yang penuh belas kasihan merupakan sifat dasar dari setiap orang percaya. Penuh belas kasihan. Karena ini merujuk bagaimana belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, belas kasihan itu bukan hanya didasarkan pada perasaan saja, tetapi menunjuk kepada suatu tindakan nyata atau real action. Yang murah hatinya berarti penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang lain yang menderita, baik karena kesalahan sendiri, dosa, maupun karena duka cita. Orang yang murah hati sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku semua kamu yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan yang baru. Itu sebabnya orang bermurah hati berupaya agar supaya dia dapat membawa, dapat menuntun orang-orang datang kepada Yesus, agar setiap beban, setiap penderitaan, setiap duka cita yang dialami oleh orang yang bersangkutan, akhirnya dia merasakan suatu kelegaan. Karena Yesus berkuasa mengubah suatu beban berat menjadi sebuah kelegaan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan orang yang murah hati. Dia meminta agar setiap orang percaya merefleksikan sifat itu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus meminta agar semua orang yang percaya dapat merefleksikan sifat Kristus di dalam setiap masalah dan setiap beban berat yang kita hadapi selama kita menumpang di dalam dunia ini. Dia selalu berbelas kasihan setiap kali melihat orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang beban berat, orang-orang yang tengah berkonflik, dan Tuhan Yesus segera menolong mereka. Di dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena itu tergeraklah hatinya, hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, dan inilah dasarnya untuk memberi, karena tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Belas kasihan yang membuat Tuhan Yesus menjadi tergerak hati. Sungguh luar biasa. Perhatikanlah perintah Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan.
Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak roti. Sebab yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Ini momentum ketika orang banyak mengikuti Yesus. Ketika Yesus setengah berkhotbah dan orang banyak mengikutinya. Sampai kepada sore hari, menjelang malam. Dan tempat itu jauh dari pemukiman. Mereka sudah lapar, mereka sudah lelah. Makanan tidak ada, kecuali 5 roti dan 2 ikan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya agar mereka memberi orang banyak itu makan. Secara nalar, tentu saat ini sesuatu yang mustahil. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka supaya mereka dapat memberi makan orang banyak itu. Bagi Tuhan persoalannya terletak pada hati, bukan kepada kuantitas 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ada di dalam hati, itu persoalan inti. Itulah persoalan mendasar yang harus diketahui oleh para murid dan oleh semua orang. Saudara-saudara, murah hati berarti hati yang suka memberi, hati yang rela memberi, hati yang tulus memberi, hati yang cinta memberi kepada sesamanya. Pemberian ini bukan hanya terbatas pada materi, tetapi juga memberikan pertolongan, memberikan kasih sayang, pengampunan, dan belas kasihan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mempraktekannya. Orang yang murah hati akan memiliki sirkulasi atau perputaran pemberian dalam kehidupannya. Ia akan mendapat aliran pemberian dari Allah. Ia akan mendapatkan aliran kasih, belas kasihan, rahmat daripada Tuhan di sepanjang kehidupannya. Sehingga ia akan mendapat dengan berkelimpahan. Itulah yang membuat hidupnya berbahagia. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah bahwa pengajaran Tuhan Yesus bertujuan mendidik kita supaya kita mengalami kebaikan untuk diri sendiri, di samping dapat juga memberikan atau menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ini mempunyai tujuan yang penting untuk mewujud nyatakan sifat Allah dalam kehidupan umat yang percaya kepada Dia. Sekali lagi, pengajaran Tuhan Yesus di bukit ini mempunyai tujuan yang amat sangat penting, yakni untuk mewujud nyatakan sifat ilahi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, murah hati lebih daripada joyness atau kegembiraan. Para dermawan misalnya adalah orang yang bermurah hati, tidak hanya sekedar gembira untuk melakukan tindakan menjadi seorang dermawan. Maka kemudian dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Aku lebih suka belas kasihan daripada korban sembelihan." Hosea pasal 6 ayat ke-6, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Sesuatu yang amat sangat penting jikalau berbicara tentang belas kasihan. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23, perpuluhan itu penting. Ketika persembahan persepuluhan itu dikembalikan kepada Tuhan, itu sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup hamba Tuhan atau gembala yang melayani pekerjaan Tuhan,
dan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian Yesus mengatakan ada hal yang lebih penting dari sekedar mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Apa itu? Yesus berkata adalah kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Salah satu di dalamnya adalah belas kasihan. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya Yesus mencela ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, ada manis dan zintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dalam konteks ini Tuhan Yesus tetap mendukung, tetap sepakat, tetap menyetujui bahwa umat Tuhan tidak hanya berlaku dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru. Mereka tetap mengembalikan persepuluhan selaku milik Tuhan. Tetapi kemudian satu hal yang teramat penting, belas kasihan, itu harus dipraktekkan. Belas kasihan ini muncul dan terwujud jikalau ada kemurahan hati. Oleh sebab itu saudara, pentingnya bermurah hati menjadi satu sifat dasar bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan. Sudahkah Anda dan saya mempraktekkan bermurah hati di setiap hari? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menasihati, memperbaiki pola pikir, pola pandang, dan perilaku kami. Ajar kami Tuhan, bentuk kami, pakai kami, mampukan kami, agar kami mempraktekkan hidup dengan bermurah hati. Tuhan Yesus selaku teladan dalam bermurah hati sudah mempraktekkan dalam sepanjang kehidupannya. Maka hari ini giliran kami sebagai umat, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dimampukan mempraktekkan murah hati di sepanjang kehidupan kami terhadap sesama kami manusia dan terlebih kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang meneguhkan firman, menajamkan firman, memeteraikannya supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Pakai kami Tuhan hidup on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Dengan iman terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.